Good morning everyone. Nah, kakak semangat sekali nih untuk ibadah kita di hari ini. Nah, coba yang siap, coba tulis di kolom chat, siap. Wah, siap semua nih adik-adik. Jadi tugas sudah siap, Kak. Nah, hebat. Nah, yuk kita semua berdoa dan mulai ibadah kita minggu ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kita di sepanjang minggu ini Tuhan. Telah memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan kepintaran, dan hikmat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai Tuhan pelajaran-Mu. Bimbing kami semua agar dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini ya. Dan setelah itu kita memuji Tuhan bersama ya. Yohanes 14 ayat 7c, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jungle and the sea, ba 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 ba.
Ziki, ingat kita masih belajar tentang apa nggak? Masih dong Kak, kita belajar tentang pernyataan Yesus mengenai dirinya Kak. Yes, benar. Nah, hari ini kita akan merangkum dari 7 pernyataan Yesus. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kalisa. Hari ini Kalisa akan mereview lagi pelajaran minggu-minggu sebelumnya mengenai 7 pernyataan Yesus tentang dirinya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan pernyataan-pernyataan tentang dirinya. Kalian masih ingat nggak? Kalau nggak, yuk sama-sama kita ingat lagi. Yang pertama, aku adalah roti kehidupan. Ada di Yohanes 6 ayat 35, ayat 41, 48, dan 51. Kalian nanti baca lagi ya. Nah, di Yohanes pasal 6 dimulai dengan cerita Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, poin di sini bukan bagaimana memberikan makan begitu banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang harus kita cermati adalah bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Nah, mujizat itu terjadi karena ada Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, ketika dia berkata, "Akulah roti hidup." Nah, Tuhan Yesus ini ingin agar orang-orang mengerti bahwa kita ini, Kalisa dan adik-adik, itu bukan hanya hidup dari roti saja. Roti saja itu maksudnya makanan saja setiap hari. Tetapi kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pada saat dulu dia itu menyediakan mana dari surga, roti dari surga. Mana itu roti ya? Dia memberikan setiap hari kepada orang Israel di Perjanjian Lama. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri diutus dari surga untuk kita semuanya. Lalu yang kedua, aku adalah terang dunia. Ada di Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat yang kelima. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang yang memimpin orang-orang bersama Musa melewati padang gurun untuk menjauh dari siapa? Firaun. Nah, dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang menerangi kehidupan kita. Nah, yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan. Ini kegelapan ini bukan maksudnya lampu mati, terus kita nggak bisa lihat apa-apa. Bukan ya. Kegelapan ini yang dimaksud adalah dosa. Jadi hanya melalui dia, hanya dengan dia, kita bisa keluar dari hidup kita yang lama, yang nggak baik, keluar dari dosa. Itu dengan apa? Dengan hanya melalui Tuhan Yesus yang menuntun kita keluar dari kehidupan yang gelap, kehidupan yang lama. Nah, yang ketiga, aku adalah pintu domba. Ada di Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Nah, di sini kita belajar ya, kita melihat bahwa kawanan domba itu biasanya kan ada di dalam suatu ini ya, kandang. Nah, di dalam kandang ini kawanan domba ini terjaga ya dari pencuri, dari hewan-hewan buas yang mungkin masuk yang bisa menerkam mereka. Nah, ini sama seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu untuk masuk ke tempat yang aman, yang bisa mencegah dan melindungi kita dari hal-hal yang buruk, melindungi domba-domba itu dari hal-hal yang tidak baik. Nah, yang keempat, aku adalah gembala yang baik. Ada di Yohanes 10 ayat 11 dan 14.
Nah, di sini kita belajar, kalau tadi kita melihat Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seperti sebuah pintu. Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, gembala yang baik mau berbuat apa saja untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya. Bahkan mau memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Apalagi kita ini ibaratnya sebagai domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang sangat baik, yang mau melindungi, menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, yang kelima, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ada di Yohanes 11 ayat 25. Nah, waktu itu ceritanya mengenai teman-temannya Tuhan Yesus yang bernama Lazarus. Lazarus memiliki dua saudara, yaitu Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta pada saat itu berharap Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan saudara mereka. Nah, Lazarus akhirnya apa? Mati. Bukan karena Tuhan Yesus tidak tepat waktu datang di sana, tetapi karena Tuhan Yesus memiliki rencana lain yang lebih baik. Dia tahu bahwa dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, dan dia bisa membuktikan pada orang-orang bahwa dia memiliki kuasa untuk membangkitkan Lazarus. Nah, dia memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan setiap kita, baik secara jasmani dan rohani. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan karena dia berkuasa atas kematian. Nah, yang keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada di Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus itu jalan menuju Bapa. Dia adalah satu-satunya kebenaran, dan dia adalah hidup yang kekal. Adik-adik dan Kalisa itu sangat membutuhkan Tuhan Yesus agar kita tidak lagi mengalami ketakutan, kebingungan, khawatir. Nah, ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan kenyamanan, damai sejahtera, sukacita. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jawaban dan kepastian untuk kehidupan yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Yang terakhir, akulah pokok anggur yang sejati. Ada di Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Tuhan Yesus menjelaskan di sini hubungan bagaimana Bapa dan orang-orang percaya seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Nah, kalau carang-carang ini atau cabang-cabang ini melekat pada pokok anggur, dia tentu saja akan berbuah karena mendapatkan air dan nutrisi. Namun coba kalau cabang-cabang ini tidak terhubung dengan pokok anggur, maka akan mati. Nah, sama seperti kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Kita harus terus melekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana, Kalisa? Kita harus rajin baca Alkitab, kita harus sekolah minggu, kita harus dengar-dengaran orang tua, kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Di sini kita akan terus belajar banyak dengan Tuhan sendiri melalui doa, melalui firman, melalui sharing di home ya. Kita akan terhubung dengan Tuhan sehingga kehidupan kita akan berbuah. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa kalian adalah saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Nah, Kalisa berharap dengan rangkuman hari ini, dengan 7 pernyataan bagaimana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, di sini kita mau terus belajar dan melekat terus kepada Dia dan terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, cerita hari ini bagus banget. Nah, Siki, coba Siki sebutkan 7 pernyataan Yesus. Siap Kak, Siki sudah hafal loh. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu ke domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Wow, hebat banget Siki. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, kita akan belajar lagi ya di Home kita nanti hari Rabu jam 5 sore.
sekarang kita akan berdoa ya untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh berkumpul beribadah bersama via online. Kiranya Kau memberkati kakak-kakak yang telah mengajar kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita juga ada fellowship di Zoom kita ya adik-adik. Sampai jumpa, stay safe, happy Sunday, and God bless you all.